panitia. Yang kami hormati para widya iswara, Bapak Ibu peserta diklat jarak jauh, materi model-model pembelajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas kembali di tengah-tengah mewabahnya virus corona di negeri kita, bahkan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak Sekretaris yang saya hormati, diklat jarak jauh ini dilaksanakan. Saya ingin melaporkan bahwa untuk materi model-model pembelajaran ada 2 angkatan. Untuk kali ini adalah angkatan yang kedua. Peserta berasal dari Provinsi Bali sebanyak 11 orang. Kemudian dari Nusa Tenggara Barat ada 14 orang. Kemudian dari Nusa Tenggara Timur ada 13 orang. 2 orang pases kehilangan jejak, tidak bisa dihubungi sehingga pada kesempatan ini tidak bisa bergabung. Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa Pak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengawali karirnya sebagai dosen, kemudian melangkah ke struktural eselon 4, kemudian pernah menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pendis, kemudian saat ini sebagai Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya mengajak kepada kita semua, pada seluruh peserta untuk berdoa bersama-sama, mendoakan Pak Sekretaris agar supaya bisa sukses dalam karirnya. Apalagi saat ini sedang mengikuti open bidding seleksi jabatan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud tahun ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu biodata singkat beliau. Selanjutnya pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Saya ulangi, materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah pembangunan bidang agama. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selanjutnya mari kita mendengarkan arahan dan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Pada Pak Sekretaris disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik. Langsung nih Pak Jafar, udah? Iya, sudah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan wilayah sekitarnya. Yang saya hormati para kasih teknis maupun kasih ADM serta Kasubag TU di lingkungan BDK Denpasar dan wilayah sekitarnya, para WI, para JFT dan para JFU yang saya hormati, para peserta diklat model-model pembelajaran di seluruh wilayah BDK Denpasar yang ikut pada kesempatan ini yang saya hormati. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan amanah yang kita emban bersama-sama, yaitu sesuai dengan tugas dan pokok kita masing-masing. Semoga kesempatan ini, kesempatan diklat, kesempatan kesehatan, kesempatan kita bisa mengikuti kegiatan ini bisa membawa peningkatan dan memotivasi kita
untuk selalu bekerja lebih baik, ya, sehingga kita akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap konsisten dan komitmen mengikuti ajaran dan sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, materi yang diberikan kepada saya adalah pembangunan bidang agama. Tapi sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, bagi yang Muslim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa yang kita jalani selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akhirnya mendapat ridho dari Allah, sehingga sisa-sisa umur kita yang ada akan selalu meningkat kebaikannya dan selalu berbuat amal soleh. Nah, karena kita sudah di training selama 1 bulan penuh. Semoga ini bisa membuahkan yang baik untuk peningkatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, yang mana Pancasila adalah asas kita berbangsa dan bernegara. Ya. Pancasila itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi Pancasila itu hasil pergumulan pemikiran, ya, hasil dialog, perdebatan dari seluruh anak bangsa, baik itu para akademisi, para ulama, para tokoh agama, para praktisi, para politisi, dan semuanya telah berdialog, bergumul, merancang dan merundingkan dasar apa yang paling tepat untuk negara yang kita bangun ini, negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia. Akhirnya lahirlah Pancasila sebagai saripati dari seluruh adat istiadat, budaya, pemikiran, dan nilai-nilai yang ada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada dari Aceh sampai gambar itu Bapak nilai-nilai adat istiadat itu semuanya sudah diperas jadi satu, ya. Agama, nilai agama juga diperas masuk semua ke dalam Pancasila, sehingga memunculkan 5 sila itu. Jadi 5 sila itu adalah kesepakatan bersama kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila bukan agama, tapi Pancasila adalah kesepakatan dari semua agama, semua suku, semua golongan yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan melahirkan Pancasila. Nah, kesepakatan itu, konsensus kita dalam berbangsa dan bernegara mewujud pada Pancasila dan mewujud pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang harus kita hormati sebagai komitmen kita berbangsa dan bernegara. Jangan kemudian kita menganggap Pancasila itu adalah apa istilahnya, kalau bahasa-bahasa yang sering kita dengar, Pancasila itu adalah tauhid, adalah tirani, ya, Pancasila itu adalah kafir dan lain sebagainya. Nah, ini tidak tepat. Pemahaman semacam itu tidak tepat, karena kita semua sudah berkomitmen, berkonsensus bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah komitmen bersama. Jadi kita harus teguh dalam memegang komitmen. Kalau dalam Islam itu jelas, wa aufu bil ahdi,
Innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi. Tunaikan, penuhi janji kalian. Janji, kesepakatan, konsensus. Karena nanti kesepakatan dan konsensus kita itu sebagai amanah yang diberikan oleh Allah, ya, innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya nanti janji itu akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi itu yang harus kita ingat bersama-sama. Jadi Pancasila merupakan apa istilahnya kesepakatan kita bersama. Jangan kemudian kita porak-porandakan. Nah, kita sudah hidup berdampingan, bersaudara bersama suku bangsa yang walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, tapi itu diikat oleh ikatan yang kuat, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang tugas kita, ya, ini ada kaitannya dengan pembangunan bidang agama. Agama apapun kita yang berada di wilayah negara kesatuan Indonesia, ayo berlomba-lomba mengisi pembangunan Indonesia, berkompetisi membangun negara kesatuan Indonesia. Siapapun kita, agama apapun kita, suku apapun kita, ayo bersama-sama membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil makmur, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini, sesuai dengan cita-cita para orang tua kita. Dengan kemudian ada pikiran yang aneh-aneh, ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia, ingin memberontak, ingin mendirikan negara di atas negara, ingin negara lagi, yang begitu-begitu itu tidak ada toleransi, ya, tidak ada toleransi. Itu sebagai kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu ya, yang kedua sebagai refleksi kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Tinggal tugas kita adalah, ayo kita sesuai dengan amanah yang ada pada kita masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, berbuat yang terbaik, berbuat yang bisa menghasilkan manfaat yang banyak bagi pembangunan negara kita, bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Begitu. Tugas mulia itu sebenarnya kita emban bersama-sama. Jadi jangan kemudian kita malah ngerecokin, malah bikin negara kita tuh nggak stabil, negara kita kacau dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya kasus dengan adanya musibah COVID-19 ini, semuanya bersatu, semuanya bersatu, semuanya nyadar, semuanya sadar. Ya, beda dengan yang sebelumnya kan, pemilihan presiden, pemilihan pilkada, semuanya bertengkar itu. Ya, semuanya seakan-akan kayak mau pecah negara kita ini. Nah, itu tapi itu dinamika ya. Itu dinamika dalam berbangsa dan bernegara. Yang penting itu harus kita sadari, kita ini bersaudara. Ya, dimanapun kita, ya, suku apapun kita itu bersaudara. Jangan sampai kita mudah dipecah belah. Ya. Jadi jangan kita meniru bangsa-bangsa yang lain yang sudah carut marut dan terpecah belah. Itu baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pembangunan bidang agama ini materi yang harus saya sampaikan. Biasanya kalau pejabat itu dua materinya itu, pembangunan bidang agama dan pembangunan SDM. Ya, kadang-kadang saya dapat pembangunan bidang agama, kadang-kadang dapat pembangunan bidang SDM. Jadi untuk memotivasi peserta diklat supaya peserta diklat tetap menyadari visi dan misi negara kita, visi dan misi Kementerian Agama. Baik, slide yang pertama. Ya, slide yang pertama bisa digeser itu. Nah, ini visi, ya itu tadi visi dan misi. Ya, visi dan misi Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu satu-satunya kementerian agama hanya ada di negara Indonesia. Di seluruh dunia itu tidak ada yang namanya Kementerian Agama.
sampai negara yang berbasis agama, taruhlah Saudi Arabia, ya ada kementerian agama, yang ada kementerian haji, kementerian wakaf, kan begitu. Jadi memang khusus di Indonesia hanya ada kementerian agama. Nah, dari sini membuktikan bahwa negara Indonesia itu bukan negara sekuler. Indonesia itu bukan negara sekuler. Dan juga bukan negara agama. Ingat ya, bukan negara agama. Apalagi agama tertentu, bukan. Jadi Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana agama-agama yang ada di negara kesatuan Indonesia dijunjung tinggi, dihormati, difasilitasi. Ya, bahkan sampai ada kementerian agama yang memberikan fasilitasi terhadap umat beragama. Itu sangat luar biasa. Jadi agama di Indonesia menafasi, mewarnai, menjadi spirit dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Kalau negara sekuler, agama itu urusan pribadi. Kayak di negara-negara barat gitu, itu urusan agama, urusan pribadi-pribadi masing-masing. Negara nggak memfasilitasi, nggak ada ini diklat keagamaan gitu. Tidak ada bantuan-bantuan istilahnya bantuan-bantuan yang memang spesifik, ya bantuan kepada masjid, badan musola, ya, yang mengurusi pendidikan keagamaan dan seterusnya. Jadi agama merupakan urusan pribadi kalau di negara-negara sekuler. Kalau di Indonesia, agama mewarnai, menafasi, menjadi spirit dari berbangsa dan bernegara. Maka dibentuklah Kementerian Agama. Dan pendirian Kementerian Agama itu kan berdekatan dengan kemerdekaan negara kita. Setelah merdeka baru didirikan Kementerian Agama. Maka visi dan misi Kementerian Agama adalah ini ya, visinya kalau Pak Presiden Jokowi meminta visi dan misi itu hanya satu, yaitu visi dan misi Presiden. Kementerian lembaga lainnya itu boleh bikin visi dan misi, tapi nyantol pada visi dan misi negara atau presiden. Maka visi Kementerian Agama ini yang ditambahin ya dari visi Kementerian Agama. Kementerian Agama ya, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Ya, terus berikutnya ini adalah visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, ini yang untuk mewujudkan Indonesia itu ke bawah itu adalah visi presiden terpilih, yaitu Pak Jokowi. Nah, Kementerian Agama menambahkan visinya ya sebagai kementerian yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, ini tugasnya berat ini. Visinya Kementerian Agama itu kan visi itu cita-cita yang ingin dicapai dalam waktu yang sangat panjang. Bagaimana kita membangun ya masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Itu visinya. Nah, misinya, misi dan tujuannya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu terkait dengan pembangunan bidang agama. Ya, visinya, misinya meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Ini kan terkait dengan pembangunan bidang agama. Yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ini juga pembangunan bidang agama. Yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Ini juga terkait dengan pembangunan bidang agama. Nah, yang keempat itu baru terkait dengan pendidikan keagamaan. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Karena di Kementerian Agama ada fungsi pendidikan juga. Ya, yaitu fungsi pendidikan keagamaan. Kalau di Islam ada madrasah. Kalau di agama-agama lain, Pak Baja sama Naira, ya ketik-ketik, sekolah minggu. Ya, terus apa lagi?
Ya, kalau di Hindu apa itu? Bu Nuadi ya? Apa? Kalau di Hindu Belum Pabaja. ada khusus, Pak. Hah? Belum ada khusus. Kalau di Hindu Pasraman, Pak. Oh, Pasraman ya, Pasraman. Pasraman. Terus Ada Pabaja itu sekolah Buddha berarti tinggi ya? agama Hindu. Ya, Pasraman, Pabaja, Samanera. Kalau yang ketik-ketik itu Katolik, sekolah minggu, Katolik Kristen lah gitu. Dan agama-agama lain sudah punya semua pendidikan keagamaan. Itu yang keempat, masuk ke visi yang keempat. Visi yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan keagamaan. Ya, sama juga ini masalah pendidikan keagamaan. Yang keenam, itu baru memantapkan tata kelola kepemerintahan yang good governance. Nah, ini terkait dengan kesekjenan, terkait dengan masalah-masalah birokrasi lah. Nah, itu misinya. Tujuannya sama, tujuan 1 sampai 3 itu terkait dengan pembangunan bidang agama. Sama ya, misi dan tujuan itu saling berkait gitu loh. Misi itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, terus tujuan ya, sesuatu yang ingin dicapai dalam pelaksanaan misi. Nah, itu tujuannya. Nomor 1 sampai 3 itu terkait dengan pembangunan bidang agama. 4 dan 5 itu terkait dengan pendidikan keagamaan. Kemudian yang keenam terkait di bidang administrasi, manajemen dan perkantoran. Jadi ini misi ini sudah mewakili semua dirjen yang ada di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada Dirjen Pendis. Ya, kemudian yang terkait dengan bidang-bidang keagamaan banyak, Dirjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Hindu, Bimas Katolik, ya, Konghucu. Kemudian Dirjen Haji, DHU. Terus kemudian penjamin produk halal dan sebagainya. Yang mendukung, salah satu yang mendukung adalah Badan Litbang dan Diklat untuk mendukung semua ini. Nah, itu visi dan misi Kementerian Agama. Jadi memang Kementerian Agama hadir itu ya mempunyai tugas, mempunyai misi untuk pembangunan bidang agama. Jadi kalau umat beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak rukun, nah, tidak meningkat pelayanannya, tidak meningkat kualitas keberagamaannya, itu yang salah orang Kementerian Agama. Ya, karena jelas sekali visi dan misinya, ya kan? Visinya kan membangun masyarakat yang yang unggul, yang moderat, yang saleh, moderat, cerdas dan unggul. Ya, itu tugas kita semua orang Kementerian Agama. Itu visi dan misi Kementerian Agama. Baik, berikutnya, slide berikutnya nomor 3. Ini agak cepat ya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, ya, kalau di Pancasila sudah jelaskan ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kan dasar tuh. Tadi jangan cepat-cepat. Yang tadi Undang-Undang Dasar 45. Ini siapa nih operatornya, Mbak Jafar? Itu Bang Ngurah. Nah, ini Undang-Undang Dasar 45 tentang agama. Pasal 28E, 28I itu jelas bahwa agama kita ini semua umat beragama yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi. Ya, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, ini jelas itu. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi orang beragama, ini melanggar konstitusi. Ya. Nah, terus nomor pasal 29, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi itu hak asasi masing-masing warga bangsa. Jadi ya silakan sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, yang penting kita harus saling menghormati. Baik, berikutnya. Slide berikutnya yang ketiga, pembangunan bidang agama.
Pembangunan bidang agama itu pembangunan yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dalam ekonomi dan sosial. Nah, ini tugas kita semua ini. Bagaimana masyarakat kita itu punya etika, punya akhlak yang bagus, punya keimanan yang bagus, punya ketakwaan yang bagus, sehingga kita semua sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing bisa menjadi umat beragama yang baik. Baik dalam pandangan Tuhan maupun baik dalam pandangan kita sesama manusia. Baik, berikutnya. Slide berikutnya. Peran Kementerian Agama dalam pembangunan bidang agama. Ini perannya ya, kan sama dengan misi dan tujuan tadi. Ya, Kementerian Agama itu mempunyai peran meningkatkan kualitas kesalahan umat beragama, penguatan generasi dan tuntunan umat beragama serta penyediaan layanan yang adil dan merata. Ini kita punya peran di situ. Jadi apalagi orang Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama harus bersama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Yang kedua, perannya meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya ekonomi umat, perluasan akses pendidikan dini, ya, pendidikan keagamaan itu bukan pendidikan dini, itu pendidikan keagamaan yang berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan. Ya, nggak usah dini tuh, itu dicoret dininya tuh. Perluasan akses pendidikan, ya, yang berciri khas agama, ya, pendidikan umum sebenarnya. Kalau sekolah madrasah itu adalah pendidikan umum yang berciri khas agama. Perluasan akses pendidikan umum berciri khas agama, ya. Kemudian pendidikan agama, kalau pendidikan agama itu mata pelajaran. Ya, ini harus dibedakan. Kalau pendidikan agama saja itu mata pelajaran agama yang ada di sekolah-sekolah, SMP, SMA, SMK. Kalau pendidikan keagamaan itu pendidikan keagamaan yang ada di diniyah, di pesantren, di Pasraman, Pak Baja sama Naira. Kalau pendidikan umum berciri khas agama itu sekolah atau madrasah yang 70% itu kurikulumnya pendidikan umum, yang 30% ada pendidikan agamanya. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan umum berciri khas agama. Ini sama aja ya dengan di atas. Kalau di atas pemberdayaannya, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kualitas. Yang keempat, menguatkan kreativitas dan peningkatan daya saing pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian yang kelima, turut serta dalam pembangunan bidang agama dari keagamaan di era revolusi digital. Ini kan sudah sangat luar biasa ini ya, revolusi digital itu. Jadi masyarakat beragama itu masuk dalam dunia maya, dunia medsos. Nah, kita juga harus bisa berperan di situ, bagaimana membangun kesadaran beragama yang bagus dalam dunia medsos, dunia yang selain dunia nyata. Kita ya, kalau ini berada di dunia nyata, sekarang di dunia maya. Kemudian berikutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia menolak paham radikalisme. Nah, ini radikalisme itu adalah suatu pandangan, paham, gerakan ya, yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Jadi radikalisme itu buahnya adalah kekerasan. Jadi kita bukan alergi terhadap kritik, bukan alergi terhadap pendapat, tidak, opini. Silakan ada pendapat, silakan ada opini, silakan ada kritik, tapi jangan sampai mengarah kepada radikalisme. Apalagi radikalisme yang didasarkan kepada pemahaman keagamaan yang meyakini benarnya sendiri gitu loh. Ya, radikalisme yang berdasarkan pada pemahaman yang merasa benar sendiri. Nah, kemudian akhirnya ujung-ujungnya semua disalah-salahin, ya, kelompoknya sendiri yang benar, akhirnya tidak mau kita bergandengan tangan. Nah, ini sudah nggak sesuai dengan spirit Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik, slide berikutnya. Nah, ini Kementerian Agama mempunyai program moderasi beragama. Nah, ini tadi ya, termasuk dalam misi kita juga moderasi beragama. Jadi
moderasi beragama adalah suatu jalan tengah atau wasatiyah dalam pemahaman, pengamalan, dan perilaku agama dan keagamaan, sehingga tidak terjebak pada pemahaman ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam beragama. Ini masih salah ini, ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam beragama. Jadi kita memahami moderasi beragama, bukan agamanya loh yang dimoderasi, tapi beragamanya. Kalau agama itu semua agama sudah moderat. Ajaran agama, nilai-nilainya itu semua agama sudah moderat. Tetapi biasanya yang agak kepleset, yang agak salah arah itu orang yang beragama. Subjeknya berarti ya, orang yang beragama. Orang yang beragama seringkali terjebak pada paham ekstrim, ya baik kiri maupun kanan. Kalau kiri, karena terlalu ekstrim ke kiri, akhirnya agama itu menjadi tereduksi. Agama menjadi terkurangi nilai-nilainya. Ya. Kalau terlalu kanan, akhirnya agama menjadi terlalu istilahnya terlalu tekstual, sehingga semua yang tidak sesuai dengan agama itu yang dia pahami itu menjadi salah semua. Nah, ini kan tidak moderat. Jadi kalau moderat itu berada di jalan tengah. Ya, istilahnya begini. Saya sering mencontohkan ya di berbagai tempat diklat. Jalan tengah wasatiyah itu kayak kita itu rajin. Rajin itu jalan tengah antara malas dan bukan terlalu rajin ya. Atau hemat. Hemat itu adalah jalan tengah antara boros ya dan kikir, itu hemat. Nah, rajin jalan tengah antara malas dan berlebihan dalam belajar sehingga stres, sehingga hang gitu misalnya ya. Nah, itu jadi moderasi itu berada di jalan tengah. Ya. Jadi seluruh ajaran agama itu pasti sesuai dengan harkat, martabat dan kemuliaan manusia. Jadi kalau ajaran agama kemudian menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, berarti itu terjebak. Kalau nggak terjebak ke ekstrem kiri, dia juga terjebak ke ekstrem kanan. Karena seluruh agama itu pasti kompatibel dengan manusia itu sendiri, pasti sesuai dengan kemanusiaan, dengan kemuliaan manusia. Itu moderasi beragama arahnya ke situ. Baik, berikutnya. Slide berikutnya. Ini kemana ini yang asrotnya ini? Nah, mengapa perlu moderasi beragama? Ya, antara agama dengan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan karena agama mewarnai seluruh ketatanegaraan Indonesia. Coba di Pancasila saja langsung pasal sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Di Undang-Undang Dasar 45 ya berkat rahmat Allah. Ya, itu juga nilai-nilai ketuhanan. Belum pasal-pasal yang lainnya. Setiap undang-undang, setiap PP, setiap peraturan pemerintah itu selalu berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Coba lihat, di atasnya selalu ada berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi berarti negara Indonesia itu sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai agama. Nah, moderasi beragama berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI, kerukunan antar umat beragama. Kalau antar itu antar yang berbeda agama, Islam dengan Hindu, Kristen dengan Katolik dan seterusnya, ya, itu antar. Intern umat beragama itu intern yang dalam satu agama, kayak NU, Muhammadiyah kalau Islam ya. Nah, jadi itu intern. Dan juga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu sama sekali tidak akan dan tidak mungkin menghalang-halangi umat beragama. Tidak akan dan tidak mungkin menghalang-halangi umat beragama untuk beribadah. Karena konstitusinya jelas. Tadi ya pasal 28 dan 29. Maka harus kita bangun trilogi kerukunan. Ini dulu zamannya Menteri Agama Pak Alamsyah, Jenderal Alamsyah ya. Itu kan ada trilogi kerukunan tuh. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ya. Jadi kalau ada umat beragama yang kemudian sering menjelek-jelekkan pemerintah, sering
menyudutkan pemerintah, tapi belum tabayun, belum apa, itu potensi itu tidak menciptakan kerukunan. Kalau pemerintah dikritik boleh silakan, kalau nggak benar dikritik boleh, tapi jangan kemudian ingin menghancurkan pemerintahan. Nah ini nggak benar. Kalau yang ada begitu tuh, itu kalau dalam bahasa Islamnya itu sudah bugot, sudah makar gitu, bisa ditangkap gitu. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Mana asratnya ini, Pak Jafar? Nah, yang terakhir ini. Mesti ngantuk kayaknya asratnya ini. Tujuan moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama ini gini, beragama itu berarti orang memeluk agama, orang memahami agama, orang melaksanakan ajaran agama. Beragama itu yang manusiawi. Jadi beragama harus sesuai dengan kemanusiaan, sesuai dengan fitrah, harkat dan martabat sebagai manusia. Jangan ingin terlalu bersemangat beragama, akhirnya kita lupa makan, lupa minum, ya mati kita. Ya, jadi beragama itu harus yang manusiawi, sesuai dengan kemanusiaan. Yang kedua, beragama itu yang profetis. Artinya profetis sesuai dengan nilai universal kemanusiaan, sesuai dengan nilai kebenaran, sesuai dengan kemaslahatan universal, sesuai dengan sunnatullah atau hukum alam ya, kalau dalam bahasa non-Islamnya, hukum alam atau seleksi alam, hukum alam, sunnatullah lah. Sunnatullah itu ketentuan atau takdir ya, sudah apa, tata apa istilahnya, takdir itu apa, ketentuan yang telah diciptakan oleh Allah ya, itu beragama harus begitu. Jadi beragama kok bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya, karena alasan beragama kemudian saling baku bunuh antar sesama manusia. Nah itu gimana? Wong beragama itu tujuannya untuk menciptakan dunia yang damai, beragama itu tujuannya untuk menciptakan dunia yang harmonis, kok kemudian saling baku bunuh? Nah ini ada yang salah itu. Berikutnya beragama yang living. Beragama itu harus membumi. Jangan beragama itu di atas awang-awang terus, yang membumi. Jadi bukan yang formalistis, yang identitas simbolik gitu, apalagi pragmatis. Kan banyak orang yang beragama sih pragmatis itu, tapi tidak masuk ke dalam jiwanya. Beragamanya itu ya asal pakai songkok haji, atau pakai apalah yang simbol-simbol keagamaan, tapi akhlaknya, etikanya, hidup dan kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Berarti agamanya tidak living, beragamanya tidak living, tidak masuk dalam dirinya, dalam hidup dan kehidupannya. Dan yang terakhir, beragama bukanlah menjadikan manusia bertindak seperti Tuhan, bertindak atas nama Tuhan yang mengorbankan hidup dan kehidupan umat manusia ya, seperti kita kemudian karena kita terlalu bersemangat dalam beragama, seakan-akan kita seperti Tuhan, gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang ya, kamu neraka kamu ya, kamu musyrik ini apa-apa. Nah itu bukan wilayah kita itu wilayah hamba, kita itu wilayah hamba Tuhan. Jadi jangan merebut ya, apa yang menjadi otoritas Tuhan ya, yang masuk surga neraka itu urusan Tuhan, jadi bukan urusan kita sebagai hambanya. Jadi beragama ya, jangan sampai menjadikan kita bertindak atas nama Tuhan kemudian ya, menganggap manusia kemudian dikorbankan kemanusiaan. Kan ini banyak orang-orang yang kemudian ya, merebut otoritas Tuhan. Paham ya, merebut otoritas Tuhan. Bukan otoritasnya sebenarnya, tapi dia bertindak ya, sebagai otoritas Tuhan atas nama Tuhan. Nah, kemudian gampang apa, menyudutkan orang, mempersekusi orang, membunuh orang. Nah, ini tidak benar ya. Jadi beragama itu ya kita harus menyadari bahwa kita itu hamba Tuhan. Posisi kita itu Tuhan, bukan Tuhan. Posisi kita itu bukan Tuhan, tapi kita hamba Tuhan. Nah, kita harus menyadari itu. Nah, tugas kita sebagai hamba Tuhan itu adalah ya beragama yang manusiawi, beragama yang profetis, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya, beragama yang sungguh-sungguh masuk dalam relung-relung jiwanya, ya, tidak hanya sekedar formalitas gitu. Jadi banyak yang kelihatan formalitas.
songkoknya haji pakai jubah, tapi kemudian kelakuannya menyengsarakan orang dan sebagainya. Ini kan namanya formalitas, beragamanya tidak living. Nah, itu baik. Terakhir, saya kira sudah selesai itu. Coba terakhir, terima kasih. Itulah pembangunan beragama yang harus kita camkan bersama sebagai semangat kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu ya. Itu tugas semua kementerian ASN, Kementerian Agama, dan juga tugas semua warga negara bangsa. Ya, ini kan sudah kesepakatan kita bersama ini. Nah, itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyampaian. Saya akhiri sampai di sini. Dibuka nggak nih, Pak Jafar? Enggak, sudah Pak kemarin. Sudah dibuka ya? Oh, Iya. ya, oke. Iya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sekretaris yang saya hormati, demikian materi yang disampaikan oleh beliau. Mari kita sebagai ASN Kementerian Agama, namanya Bapak Ibu Guru, meningkatkan wawasan, meningkatkan pemahaman, meningkatkan penghayatan dalam beragama, sehingga bisa tercermin di dalam pelaksanaan tugas-tugas Bapak Ibu di Sekretaris yang dihormati, atas nama Kepala Balai Diklat serta Diklat seluruh panitia Widya Suara menyampaikan banyak terima kasih atas perkenannya menyampaikan materi pada Diklat jarak jauh ini. Semoga Bapak Ibu peserta Diklat, kalau kali ini hanya bisa bertatap muka secara virtual, ke depan bisa bertatap muka langsung dengan Pak Sekretaris. Amin. Ini nggak bisa ngopi ya? Nggak bisa ngopi kopi Bali ya? Dan bisa ngopi bersama Pak Ses. Ya, terima kasih Pak Ses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang tanya itu Pak Jafar. Ya Pak? Ada nanya itu, ada yang nanya. Oh, ada yang mau bertanya? Iya. Berapa? Mungkin bisa ya, bisa Ya, bertanya. 1-2 boleh lah, 1-2. Ya, bisa 2 orang. Saya persilakan. Silakan. Pak siapa itu? Pak Mansur Lombok. Nah ini. Ya, silakan langsung saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi, ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sekretaris Pak Muhammad. Ya, langsung. Ya, langsung ya, silakan. Ya, tadi dari paparan yang disampaikan sungguh sangat menarik mengenai pembangunan bidang agama, karena kita tahu negara kita ini berbagai macam agama yang dianutnya, dan alhamdulillah bisa hidup rukun dan bisa hidup berdampingan satu sama lain, sehingga kita di dalam naungan Pancasila sungguh amat ternaungi di bawahnya. Karena melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Materi, saya mencatat di sini bahwa undang-undang itu menjamin kita untuk beragama dan menghalangi yang melanggar konstitusi. Itu kalau ada yang menghalangi kita beragama berarti kita melanggar konstitusi yang ada. Nah, terkait dengan pelaksanaan kita dalam menjalankan ibadah pada saat sekarang, yang mana saat ini kita sedang dilanda oleh COVID-19, sehingga banyak himbauan baik dari pemerintah pusat, baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten dan seterusnya, kita hanya sebatas himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah di tempat ibadah, tapi di rumah saja. Nah, sementara banyak yang ingin melakukan ibadah-ibadah di tempat ibadah seperti biasa. Nah, itu hanya himbauan. Nah, sementara ada di konstitusi yang menjamin untuk kita beribadah. Nah, seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang kedua, kita tahu Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Nah, di mana NKRI berdiri dan kukuh berdasarkan kekuatan agama yang dianut oleh bangsa kita,
Nah, di sila pertama dengan jelas disebutkan bahwa Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sana agama sangat menonjol di dalam pembangunan bangsa kita. Nah, mohon pencerahan dari Bapak Sekretaris atau Pak Pemateri. Banyak di media sosial itu berseliweran isu-isu bahwa pendidikan agama akan dihapus. Itu mohon penjelasan karena kami di sini semua adalah guru. Saya adalah guru agama di sekolah umum. Itu isu-isu ini akan menjadi apa gitu di benak kami kalau seandainya pendidikan agama itu akan dihapus. Nah, mohon penjelasannya karena apakah itu hoax atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Sekretaris. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Untuk yang pertama, itu sudah isu-isu yang sudah basi dan sudah lama itu. Pendidikan agama akan dihapus. Kata siapa itu? Dan itu di medsos, di Facebook, di macam-macam itu sering muncul. Itu adalah hoax. Dan Pak Presiden sudah tegas-tegas tidak akan menghapus pendidikan agama. Nah, udah jelas, undang-undangnya jelas, ya. Pancasila aja jelas, undang-undangnya jelas, ada Kementerian Agama, bagaimana pendidikan agama mau dihapus. Nah, itu hoax, jangan percaya. Jadi memang kadang-kadang di negara kita itu ada orang yang suka memancing di air keruh. Ya. Memancing di air keruh itu apa? Ada motif apa? Ada tendensi apa? Itu seringkali muncul orang-orang seperti itu. Dan kalau menurut saya penegak hukum harus tegas dalam hal ini. Kan ada patroli cyber itu. Ya. Di kepolisiannya ada patroli cyber itu. Nah, dan juga untuk pegawai Kementerian Agama, ada yang aneh-aneh begitu, Itjen itu sudah tahu. Jadi Itjen itu sudah punya portal yang untuk menerima aduan-aduan semacam itu. Dan para auditor Itjen sudah sering melakukan cek dan recheck di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada ASN Kementerian Agama yang aneh-aneh, pasti sudah ketahuan. Lambat atau cepat akan diinvestigasi. Nah itu, jadi tidak benar pendidikan agama itu akan dihapus. Sama sekali tidak benar. Gimana rakyat Indonesia mayoritas itu beragama. Semuanya beragama. Dan lebih mayoritas lagi orang beragama Islam. Nggak mungkin pelajaran agama itu dihapus. Itu ya. Itu tolong disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu yang begitu-begitu itu adalah orang-orang yang suka memancing di air keruh. Kadang-kadang munculnya itu sering ketika musim-musim pilkada. Ya kan? Nah, untuk ini gini, perlu ada kecerdasan kepada kita semua, pencerdasan. Kalau kita bersaing mau jadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, bersaing menjadi pimpinan, jangan politik pembusukan, ya, pembunuhan karakter itu dikembang-kembangkan, saling memojokkan, cari kelemahan, bikin fitnah, bikin sini, yang begitu-begitu itu tidak produktif, malah bikin kekacauan dan bikin perpecahan. Nah, ini contoh yang baik, walaupun dulu pemilihan 01 dan 02 Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat sengit, ya. Ini contoh yang baik. Begitu terpilih, akhirnya gabung jadi satu. Itu pendukungnya gimana yang sudah kayak mau pisah ranjang, mau bisa macam-macam. Itu akhirnya salah menempatkan posisinya. Jadi jangan berpolitik itu jangan emosional, tapi berpolitik itu harus rasional. Pakai otak, pakai akal, pakai nurani yang bagus. Kalau emosional itu akhirnya nggak jelas karena hoak dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, ya tidak ada yang melanggar konstitusi. Ya, beribadah harus dilindungi. Ya, dalam konteks musibah COVID-19 ini, ya sekarang kan sudah mulai dibuka itu. Ada edaran menteri kan, Agama.
silakan masjid-masjid, ya, khususnya yang berada di zona hijau, boleh lagi melakukan ibadah sholat Jumat dan juga bersolat jamaah di masjid-masjid, juga gereja dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kondisi wabah yang PSBB, itu semua tokoh agama sudah maklum. Dalam kondisi semacam itu, ya kita harus mempertimbangkan keselamatan manusia secara menyeluruh. Maka untuk sementara beribadah di rumah. Tidak ada pelarangan ibadah. Yang dihimbau, dilarang beribadah masif di masjid dulu dalam kondisi musibah. Saya kira itu sudah maklum itu. Kecuali ada orang yang pikirannya negatif, suka cari-cari celah kesalahan, kemudian dipolitisir. Wah itu, ini dilarang nih. Ada motif-motif politik, ya ingin mendiskreditkan kelompok lain dan sebagainya. Orang yang begitu-begitu itu sebenarnya otaknya sudah nggak jelas, pikirannya sudah nggak jernih. Ya, jadi yang begitu-begitu juga usah diikutin. Jadi kita harus pakai rasio, pakai akal dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada larangan beribadah, cuman dalam kondisi musibah beribadah dari rumah saja. Sama dengan sekolah juga dari rumah saja. Diklat juga dari rumah saja, kan pakai Zoom begini. Ya, nggak ada yang melarang kan? Siapa yang melarang ibadah? Ibadah itu, orang beribadah itu hak asasi. Itu kebutuhan dasar manusia. Tidak boleh siapapun melarang dan merampas hak asasi manusia. Oke, saya kira itu Pak Ja'far. Terima kasih. Ya. Cukup Pak ya, cukup. Ya, cukup ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Ses atas perkenannya. Mudah-mudahan apa dia sampaikan menambah wawasan kita semua, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai ASN Kementerian Agama akan lebih bagus ke depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kasih ya, selamat bertemu di lain kesempatan ya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi kepada